Guys, kalian pernah berpikir gak sih bagaimana budaya dari belahan dunia yang berbeda menggambarkan sosok dewa-dewi mereka? Meskipun terpisah ribuan kilometer dan lahir dari tradisi yang berbeda, banyak mitologi di dunia ternyata memiliki pola yang serupa. Zeus sang penguasa petir dari mitologi Yunani, hingga Odin sang dewa kebijaksanaan dalam mitologi Nordik, atau bahkan Amun-Ra penguasa matahari dalam mitologi Mesir. Mereka semua memiliki peran penting dalam cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Tapi apa yang membuat mereka mirip dan di mana letak perbedaannya? Mari kita telusuri lebih dalam untuk memahami bagaimana manusia di berbagai belahan dunia menggambarkan dewa-dewa mereka, serta bagaimana mereka mencerminkan harapan, ketakutan, dan kepercayaan masyarakat pada masanya. Dalam mitologi Yunani, Zeus adalah penguasa Olympus sekaligus dewa petir dan langit. Ia dikenal dengan palu petirnya yang mematikan sebagai lambang kekuasaannya. Zeus dianggap sebagai penegak keadilan dan pelindung hukum serta peraturan. Meskipun ia adalah pemimpin para dewa, Zeus memiliki kelemahan manusiawi seperti amarah dan hasrat yang membuatnya sering terlibat dalam konflik dan kisah cinta yang rumit. Keberadaannya di puncak gunung Olympus melambangkan posisinya yang tinggi dan tidak terjangkau oleh manusia biasa. Berbeda dengan Zeus, Odin dalam mitologi Nordik adalah sosok yang lebih kompleks. Ia adalah dewa kebijaksanaan, perang, dan kematian, yang sering digambarkan dengan satu mata, karena ia mengorbankan matanya demi mendapatkan pengetahuan dari sumur Mimir. Odin duduk di singgasana Idlis, dari mana ia dapat melihat semua yang terjadi di 9 dunia Yggdrasil. Odin juga memimpin para Enhezer, roh para prajurit yang gugur di medan perang, yang dipersiapkan untuk pertempuran akhir Ragnarok. Sosok Odin menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu berasal dari kekuasaan fisik, tapi juga kecerdasan, pengorbanan, dan pengawasan yang bijaksana. Di Mesir kuno, Amun-Ra adalah manifestasi gabungan dari Amun, dewa angin, dan Ra, dewa matahari, sebagai sumber kehidupan. Amun-Ra dipuja karena mempunyai kemampuan memberikan cahaya dan energi yang diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Kuil-kuil besar seperti Karnak dibangun untuk menghormatinya, mencerminkan betapa pentingnya peran Amun-Ra dalam kehidupan masyarakat Mesir kuno. Selain sebagai pemimpin pantheon, Amun-Ra juga melambangkan siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali melalui perjalanan matahari di langit. Aphrodite dalam mitologi Yunani. Aphrodite adalah dewi cinta, kecantikan, dan gairah dalam mitologi Yunani. Menurut legenda, ia lahir dari buih laut ketika Uranus, dewa langit, dijatuhkan oleh Kronos. Sosok Aphrodite sering dikaitkan dengan daya tarik dan pesona, tetapi juga memiliki sisi yang penuh konflik. Meskipun ia mempromosikan cinta dan keindahan, Aphrodite juga bertanggung jawab atas banyak perselisihan, termasuk perang Troya yang dipicu oleh keputusan Paris untuk memberinya apel emas sebagai penghargaan atas kecantikannya. Dalam Yunani, Aphrodite sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan aura sensual melambangkan daya tarik universal cinta. Freya dalam mitologi Nordik. Di mitologi Nordik, Freya adalah salah satu dewi paling penting yang melambangkan cinta, kesuburan, keindahan, dan perang. Ia adalah anggota Vanir, kelompok dewa yang terkait dengan alam dan kesuburan, dan kemudian menjadi bagian dari Aesir melalui perjanjian damai. Freya dikenal memiliki kereta yang ditarik oleh kucing-kucing besar, serta kalung berharga bernama Blessing Gamen, simbol kecantikannya. Selain itu, Freya juga memiliki hubungan dengan dunia kematian. Ia memimpin separuh jiwa prajurit yang gugur ke Folkvanger, dunia yang ia kuasai. Sosok Freya mencerminkan dualitas cinta dan perang. Laksmi dalam mitologi Hindu. Dalam mitologi Hindu, Laksmi adalah dewi kemakmuran, kekayaan, keberuntungan, dan kesuburan. Ia sering digambarkan duduk di atas bunga teratai dengan aura cemerlang memancarkan energi positif dan kedamaian. Laksmi adalah istri Dewa Wisnu, pelindung alam semesta, dan bersama-sama mereka melambangkan harmoni dan keseimbangan. Laksmi dipuja secara luas dalam festival Diwali,
saat umat Hindu memohon berkahnya untuk mendatangkan keberuntungan dan kesuksesan. Hades dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, Hades adalah dewa dunia bawah sekaligus penguasa alam roh. Ia memimpin kerajaan bernama Hades, tempat jiwa-jiwa setelah kematian. Meski sering disalahpahami sebagai sosok yang jahat, Hades sebenarnya adalah dewa yang adil dan tidak ikut campur dalam kehidupan manusia. Ia bertugas menjaga keseimbangan antar dunia orang hidup dan orang mati, serta memastikan roh-roh tidak melarikan diri dari dunia bawah. Hades juga memiliki anjing penjaga berkepala 3, yaitu Cerberus, yang menjaga pintu masuk dunia bawah. Dalam seni dan sastra, Hades sering digambarkan dengan mahkota gelap, tongkat atau kunci, melambangkan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Osiris dalam mitologi Mesir. Di Mesir kuno, Osiris adalah dewa kehidupan setelah kematian, kebangkitan, dan penghakiman jiwa. Menurut mitos, Osiris dibunuh oleh saudaranya, yaitu Set, namun kemudian dibangkitkan oleh istrinya, yaitu Isis. Setelah kematiannya, Osiris menjadi penguasa dunia bawah, kuat dan bertindak sebagai hakim yang menentukan nasib jiwa-jiwa berdasarkan perbuatan mereka selama hidup. Proses ini digambarkan melalui ritual penimbangan hati, di mana hati seorang ditimbang dengan bulu kebenaran. Jika hati lebih ringan, jiwa diizinkan untuk masuk ke kehidupan yang abadi. Jika tidak, jiwa dihancurkan. Yama dalam mitologi Hindu. Dalam mitologi Hindu, Yama adalah dewa kematian dan hakim akhirat. Ia adalah salah satu makhluk fana pertama yang meninggal, sehingga menjadi pelopor jalan menuju dunia roh. Yama tinggal di Yamaloka, dunia bawah, di mana ia mencatat semua perbuatan manusia. Yama sering digambarkan sebagai sosok yang mengendari kerbau, membawa tongkat atau tali untuk menuntun jiwa ke akhirat. Dari Zeus, Odin hingga Amun-Ra, setiap dewa-dewi membawa cerita yang mencerminkan kebudayaan dan keyakinan masyarakat yang memuja mereka. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, kesamaan di antara mereka menunjukkan bahwa manusia di seluruh penjuru bumi memiliki cara serupa dalam memahami alam semesta, kekuatan alam, dan misteri kehidupan. Mitologi bukan hanya cerita dari masa lalu, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai yang terus hidup hingga hari ini, baik dalam seni, sastra, maupun budaya populer. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah mitologi itu benar-benar berbeda, atau hanya sudut pandang berbeda dari tema yang sama? Bagaimana pendapatmu?